got so motherfucking design on right now. Bring it down, bring it down, bring it down. I got 3 old guys on the block. Selamat datang di channel dosen pilihanmu. Video ini dibuat oleh Beverly Evangelista, SH, MH, dosen Fakultas Hukum, Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mataram. Pada topik kali ini, kita akan membahas berbagai aspek penting dari keputusan tata usaha negara mulai dari pengertian, sifat dan ciri, unsur-unsur, syarat-syarat, macam-macam keputusan, hingga akibat yang timbul dari keputusan yang sah dan tidak sah. Pembahasan ini didasarkan pada pandangan beberapa ahli di bidang hukum administrasi negara. Sebelum kita mulai pembahasannya, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar Anda tidak ketinggalan video pembelajaran menarik lainnya. Yuk kita mulai pembahasannya. Pengertian keputusan tata usaha negara. Menurut Haji M. Rahmat, 2014, keputusan tata usaha negara adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh pejabat tata usaha negara berdasarkan wewenang yang dimilikinya. Keputusan ini bersifat konkret, individual, dan final, serta menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum. Ini berarti keputusan tersebut harus memiliki dasar hukum yang kuat dan diambil oleh pejabat yang berwenang, sehingga dapat memberikan kepastian hukum dan keadilan bagi semua pihak yang terlibat. Contoh konkret dari keputusan ini bisa berupa izin mendirikan bangunan yang diberikan kepada individu atau perusahaan yang bersifat final dan tidak membutuhkan keputusan lanjutan. Sementara itu, Philippus M. Hajon, 2005, berpendapat bahwa keputusan tata usaha negara adalah suatu tindakan hukum administratif yang dilakukan oleh pejabat atau badan administrasi negara yang berwenang. Keputusan ini bertujuan untuk mengatur hal-hal yang bersifat konkret dan individual dalam rangka pelaksanaan fungsi pemerintahan. Ini menunjukkan pentingnya keputusan tata usaha negara dalam menjaga keteraturan administrasi dan hukum di dalam pemerintahan. Keputusan ini memainkan peran krusial dalam mengatur berbagai aspek kehidupan masyarakat, seperti penetapan status tanah atau pemberian izin usaha, sehingga mendukung fungsi pemerintahan yang efektif dan efisien. Sifat dan ciri keputusan tata usaha negara. Keputusan tata usaha negara memiliki beberapa sifat dan ciri khas yang menjadikannya unik dan berbeda dari keputusan lainnya dalam administrasi negara. Keputusan tata usaha negara bersifat konkret karena mengatur hal-hal yang nyata dan dapat ditentukan secara pasti. Keputusan ini bersifat individual karena menyangkut individu atau badan hukum tertentu, sehingga tidak bersifat umum atau abstrak. Selain itu, keputusan tata usaha negara juga bersifat final, artinya merupakan keputusan akhir yang tidak membutuhkan keputusan lanjutan untuk dapat dilaksanakan. Keputusan tata usaha negara memiliki kekuatan mengikat, yang berarti keputusan tersebut wajib dipatuhi oleh pihak yang dituju dan memiliki kekuatan hukum. Keputusan ini dapat dipaksakan dengan kekuatan hukum jika diperlukan, sehingga pemerintah memiliki wewenang untuk mengambil tindakan hukum guna memastikan pelaksanaannya. Terakhir, keputusan tata usaha negara dapat digugat di Pengadilan Tata Usaha Negara jika dianggap tidak sah atau merugikan, memberikan hak kepada pihak yang merasa dirugikan untuk menguji keabsahan keputusan tersebut melalui jalur hukum. Dengan sifat-sifat ini, keputusan tata usaha negara memastikan bahwa tindakan administrasi negara dilakukan dengan transparansi, akuntabilitas, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta memberikan kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat. Unsur-unsur keputusan tata usaha negara. Unsur-unsur keputusan tata usaha negara mencakup pelaku, wewenang, objek, isi keputusan, prosedur, dan tujuan. Menurut Ridwan HR, 2012, pelaku adalah pejabat atau lembaga administrasi negara yang berwenang membuat keputusan,
yang memiliki otoritas berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk melaksanakan tugas tersebut. Wewenang adalah otoritas yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan kepada pejabat atau lembaga untuk membuat keputusan, memastikan bahwa tindakan yang diambil adalah sah dan berlandaskan hukum. Objek adalah materi atau hal yang diatur dalam keputusan, yang mencakup subjek dan objek yang diatur secara jelas dan spesifik. Isi keputusan adalah ketentuan yang mengikat pihak-pihak terkait, yang mencakup peraturan, syarat-syarat, atau ketetapan yang harus dipatuhi oleh pihak yang bersangkutan. Prosedur adalah tata cara yang harus diikuti dalam proses pembuatan keputusan, mencakup tahapan-tahapan administrasi yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk memastikan legalitas dan validitas keputusan tersebut. Tujuan adalah sasaran yang ingin dicapai melalui keputusan, yaitu untuk mencapai kepastian hukum, keteraturan, dan keadilan dalam pelaksanaan administrasi negara. Unsur-unsur ini bersama-sama memastikan bahwa keputusan tata usaha negara dibuat secara sah, transparan, dan akuntabel, serta memberikan kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat. Syarat-syarat keputusan tata usaha negara. Syarat-syarat keputusan tata usaha negara meliputi 5 elemen utama: legalitas, kepastian hukum, kepentingan umum, akuntabilitas, dan transparansi. Legalitas mengharuskan keputusan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, menjamin bahwa tindakan yang diambil memiliki dasar hukum yang sah. Kepastian hukum, menurut Ridwan HR, 2012, memastikan bahwa keputusan tersebut memberikan stabilitas dan kepercayaan bagi masyarakat, menciptakan kondisi yang dapat diandalkan dan tidak menimbulkan ketidakpastian. Kepentingan umum berarti keputusan harus memperhatikan kesejahteraan masyarakat secara luas dan tidak hanya menguntungkan individu atau kelompok tertentu. Akuntabilitas mengharuskan pejabat atau lembaga yang mengeluarkan keputusan bertanggung jawab atas isi dan dampak keputusan tersebut, sehingga setiap tindakan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan etika. Transparansi memastikan bahwa proses pembuatan keputusan dilakukan secara terbuka dan dapat diakses oleh publik, mencegah penyalahgunaan wewenang dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan. Dengan memenuhi syarat-syarat ini, keputusan tata usaha negara dapat dianggap sah dan memiliki kekuatan hukum yang dapat diandalkan. Macam-macam keputusan tata usaha negara. Macam-macam keputusan tata usaha negara mencakup beberapa jenis yang berbeda, masing-masing dengan fungsi dan tujuan spesifik dalam administrasi negara. Keputusan perizinan, menurut Kaharudin, 2013, memberikan izin kepada individu atau badan hukum untuk melakukan kegiatan tertentu yang diatur oleh hukum, seperti izin usaha atau izin mendirikan bangunan, memastikan kegiatan tersebut sesuai dengan peraturan yang berlaku. Keputusan penetapan menetapkan status atau hak tertentu, seperti penetapan pejabat atau status kepemilikan tanah, memberikan kepastian hukum bagi individu atau badan hukum terkait. Keputusan pengawasan berfungsi untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, termasuk pemberian sanksi administratif atau pencabutan izin bagi pelanggar, menjaga ketertiban dan kepatuhan dalam masyarakat. Keputusan kebijakan terkait dengan pengambilan kebijakan pemerintah yang strategis dan berdampak luas, seperti program pembangunan nasional atau kebijakan publik yang penting untuk kesejahteraan masyarakat. Terakhir, keputusan disipliner diambil terhadap pegawai atau pejabat pemerintah yang melanggar peraturan atau kode etik, termasuk pemberian sanksi atau pemecatan untuk menjaga integritas dan profesionalisme dalam pelayanan publik. Dengan memahami berbagai jenis keputusan tata usaha negara ini, kita dapat melihat bagaimana pemerintah menjalankan fungsinya dalam mengatur, mengawasi, dan menegakkan hukum demi mencapai tujuan yang diinginkan. Akibat bagi keputusan yang sah dan tidak sah. Akibat bagi keputusan yang sah dan tidak sah memiliki implikasi yang signifikan. Keputusan yang sah memberikan legitimasi dan kepastian hukum, serta mengikat dan dapat diandalkan oleh masyarakat dan pihak terkait.
Contoh dari keputusan yang sah adalah pengangkatan pegawai negeri yang memberikan kepastian status kepegawaian. Sebaliknya, keputusan yang tidak sah atau melanggar prosedur dapat dibatalkan atau dianggap tidak berlaku oleh pengadilan administrasi. Keputusan yang tidak sah tidak mengikat dan tidak memiliki kekuatan hukum, serta dapat menimbulkan ketidakpastian dan kerugian bagi pihak yang terlibat. Dengan memahami berbagai aspek dari KTUN ini, kita dapat memastikan bahwa keputusan yang diambil oleh pejabat atau lembaga administrasi negara dilakukan dengan transparansi, akuntabilitas, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hal ini sangat penting untuk mencapai pemerintahan yang baik dan efektif, serta memberikan kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat. Sebelum kita akhiri, silahkan Anda menjawab pertanyaan ini sebagai latihan soal. Apa saja syarat-syarat yang harus dipenuhi agar sebuah keputusan tata usaha negara dianggap sah menurut para ahli? Berikan jawaban Anda pada kolom komentar dengan singkat dan jelas. Terima kasih telah menyimak pembahasan ini. Semoga bermanfaat dan membantu Anda dalam memahami lebih dalam tentang keputusan tata usaha negara. Jangan lupa like, komen dan subscribe channel ini untuk mendapatkan notifikasi video pembelajaran lainnya. Sampai jumpa!